Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rifa Arya dan selamat mendengarkan konten ini. Semoga bisa bermanfaat. Jadi untuk yang hari ini kita pengen nanya-nanya ke Iva Siti Nur Khalifah. Kuliah di mana, Pak? Di YSU. YSU, guys. Tahu nggak YSU? Nggak tahu nih Kak, apa ya Kak? Yogyakarta State University. Oh my god, aksennya dulu. UNU. Jurusan Sastra Inggris. sastra Inggris. Wow, keren sekali ya. Angkatan 16 Mbak. 2016. Sama nih, kita seangkatan. Ya, Ya. seangkatan. Kita dulu pernah sekamar ya. Iya. Zaman-zamannya Zaman kita masih unyu yang polos. polos, kayak Nggak ngerti gedung polos, apa-apa. nggak tahu apa-apa, masih nyasar-nyasar. Kamu pernah nyasar nggak, Pak? Aku nyasar. Hari Mana? pertama ke kampus mau Terus? ini kan, praospek. Nyasar sampai ke ini, alun-alun Keraton. Wow, jauh sekali. Mantap nggak tuh? Mantep. Kalau aku ke UIN nggak nyasar. Ya, soalnya Karena tinggal lurus tinggal doang. lurus. Cuman nyasarnya waktu ke Sunmore. Jadi kayak waktu pertama kamu dengar Sunmore tuh langsung tahu kalau itu. Sunmore itu pertama kali waktu kita masih sekamar. Oh ya, Itu kita kan kayak cewek itu kan Sunmore, rame-rame. Sunmore itu apa sih Sunmore gitu kan. aku pertamanya ngira Sunmore itu kayak mall. Terus lihat ternyata Pasar pinggir jalan. dadakan. Tapi enak-enak ya makan. Enak-enak. Oke, balik lagi. Baik lagi tapi Kamu masuk UN ini jalur apa, Pak? aku dulu SNMPTN alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu cuma satu pilihan atau dua? Iya. DSN? Itu pilihan pertama. Pilihan kedua aku PBI. Padahal Bahasa kebalik. Indonesia. PBI itu bahasa Inggris. Oh, Kebalik bahasa Inggris. harusnya. Harusnya itu yang Waktu pertama. itu kan PBI kan yang A, sosing Hmm. masih B. Aku malah naruh sosing di atas. Biar malah itu mungkin triknya, Pak. Iya, itu trik. Biar keterima ya. Sama triknya satu lagi itu, pokoknya triknya itu yang pertama jurusan itu, terus yang kedua itu masih di kampus itu, terus yang ketiga triknya jurusan yang sama tapi di kampus lain, triknya kayak gitu. Oh gitu. Nah aku waktu itu SNPTN UN juga tapi nggak keterima. Apa tuh? Aku pengen ke PAUD. Nggak apa-apa, sekarang lebih ini. Iya. Bisa belajar lah ya. Bisa. Terus itu bingung sih mau milih jurusannya apa. Tapi aku SBMPTN UN juga. Oh iya. Jadi aku sudah berkali-kali tolak UN. Terus kamu bisa terjerembab ke UIN tuh gimana? jadi ceritanya Terjerembab. aku dari SNPTN UNY, SBMPTN juga UNY. Terus pas mandiri ada UNY juga kan. Terus aku bilang aku nggak mau lagi aku. Terus akhirnya UIN, aku juga ikut UMPTKIN. Itu kayak ujian mandiri, ujian kayak SBMPTN-nya seluruh perguruan tinggi agama gitu lah. Ya ternyata nggak keterima juga. Nah, Jadi terus banyak sekali. Terus akhirnya UIN ada mandiri tuh. Oh ya udahlah, alhamdulillah. Nah, kamu nih, Pak. apa? Kamu kenapa pilih sastra Inggris? Aduh, ceritanya tuh Panjang. sebenarnya tuh aku enggak panjang. Sebenarnya tuh waktu mau SNMPTN tuh aku sama sekali gak kepikiran itu. Tapi Kayak aku tuh pengen pertanian, oh gitu. akuntansi, ya kayak gitu-gitulah, Tapi bisnis. kok malah Soalnya tuh bahasa Inggris tuh kayak udah mendarah daging. darah daging. Dari SD. Soalnya kayaknya ini doa dari Passion guru kelas tuh SD deh. Soalnya waktu SD itu kan ya alhamdulillah diberikan Kepercayaan. enggak kayak diberikan anugerah oleh Allah SWT Masya untuk Allah. bisa mempelajari bahasa dengan ya mudah lah istilahnya dibandingkan teman-teman lain. Terus kayak guru-guru aku tuh kok kamu tuh bisa sih kayak ulangan dapat 100 terus kalau bahasa Inggris tuh kok Wow. bisa gitu kan. Terus itu dari doa-doa Kayak mereka sinyal-sinyal juga. ya dari awal. Terus aku tuh padahal waktu SMA tuh gak kepikiran sama sekali. Tapi suka bahasa Inggris. Itu tuh kayak cuma harian aja gitu loh. Nggak terlalu yang Nggak concern terlalu banget gitu aku ya. harus ke Bahasa ini. Inggris. Gak kepikiran kalau itu bakalan jadi jurusanku waktu Iya. kuliah. Terus kenapa ini soalnya waktu SNMPTN itu tuh aku kan orangnya tuh kan mageran. Aku iya. tuh males banget Sampai kalau sekarang disuruh SBMPTN kayak Iya, disuruh bener, warawiri bener. kayak gitu tuh aku tuh udah deh nggak usah gitu. Benar. Aku bukan tipe pejuang yang seperti itu. Tapi berarti waktu SNPT nggak SBM ya berarti? Enggak. Sama Nggak sekali. masukin dokumen-dokumen Cuma gitu ya? masukin dokumen dan itu pun aku tuh kayak cuma tinggal setor ke pihak sekolah. Sekolah aku yang ngurus semuanya itu Iya. Pak Sri. Terima kasih Pak Sri karena dia yang ngurusin SNPTN Oh, iya. dari dia yang ngurusin semuanya. Semuanya. Dia yang ngurusin. Terus aku tinggal kayak masukin ke dia udah ngurus ke semuanya. Ya luar biasa. Alhamdulillah. Pak Sri love.
Salam buat Muniken. Ini suami istri satu sekolah. Oh iya, wow. TU atau guru atau yang ini yang Muniken itu guru biologi. Terus bapaknya ini kayak ahli TI-nya gitu lah. Oh. Ini banget ya relasi. Terus lucu juga nih. Terus ya udah didaftarin itu. Tapi kamu itu enggak konsultasi ke orang tua, ke guru gitu enggak ya? Enggak. Terserah kamu mau ngambil apa aku gitu. Mau apa gitu. Terus cuma orang tua aku cuma dulu tuh pernah nanya mau ambil apa gitu. Terus kan dulu pernah stan juga. Karena orang tuaku kan melihat tetangga-tetangga yang masuk stan itu. Ya emang anak tetangga itu jadi pembanding ya. Tapi itu kamu tes stan berarti? Aku terus nggak lolos. Alhamdulillah. Aku waktu itu nggak ikut tes stan karena aku sadar diri. Nggak sih, karena persyaratannya banyak banget nggak sih? Banyak banget. Ya benar, itu kayak ribet banget. Kayak ribet banget. Aku cuma ikut sampai USM-nya doang dan udah nggak keterima. Ya udah alhamdulillah. Soalnya kayak emang bener-bener harus berjuang banget ya. Berjuang banget. Terus akhirnya SNMPTN pengumuman, selamat Anda diterima. Seneng banget ya. Aku langsung cubit pipi adik aku. Terus kayak, kenapa tuh? Nggak kaget ya atau gimana? Seneng aja sih, Seneng cuma banget pelampiasan seneng aja. Terus kayak dia apa sih? Adikku cowok Oh padahal. iya. Cubit-cubit kayak gitu. Tapi dia seneng mbaknya ambil kelas Ya. atau nggak ngaruh ya? Dia mah nggak ngaruh dalam hidupnya. Terus kalau kayak terus kamu awal-awal semester gitu menikmati nggak sih? Aduh, sastra Inggris itu oh my Gimana sih? god. Kalau yang orang-orang tuh nanya kamu jurusan apa sastra Inggris, terus besok jadi apa, itu tuh juga kayak beban gitu Ya, loh bener. buat kita. Terus aku juga mikir, iya kenapa aku milih sastra Inggris ya, cuman makin kesini aku kan ketemu ada dua dosen jam, dua-duanya tuh translation. Dan oh iya ya, dulu tuh aku pernah bercita-cita pengen jadi translator. Dan ternyata pas aku beres-beres di rumah, ada buku itu tuh ada tulisannya. Apa? Ternyata dulu aku pernah nulis sastra Inggris. Oh iya. Terus tapi UGM atau UNY gitu. Akhirnya terwujud ya sayang. Itu aku gak nyangka loh aku pernah nulis itu. Jadi kalau kalian punya mimpi ditulis ya. ditulis aja. Nanti Nanti jadi surprise. jadi Masuk nama orang. Oh, boleh juga tuh. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan orang lain. Iya, jangan sampai. Nanti ditikung. Jangan. Terus kayak berat nggak sih kuliah sastra? Sastra Inggris awalnya sangat-sangatlah. Aku merasa itu berat sih karena bebannya kita wajib baca novel bahasa Inggris yang dari yang klasik sampai yang modern. Kita harus Asik dong baca ngerti. novel. Tapi karena Karena bahasanya itu kan tinggi nggak sih? apalagi yang klasik kan mereka pakai bahasa Inggris yang zaman dulu. Iya. Bener. Terus banget itu. Jadi kadang aku cuma baca simplified-nya aja. Apa tuh sih? Yang versi simpelnya. Kalau Harry Potter segini gitu Ada intisarinya ada ya? ini sering. Tapi bagus, Keren ya. Berarti kamu udah baca yang Harry Potter juga? Harry Potter aku cuma baca beberapa gitu. Aku lebih suka filmnya karena Iya, lebih seru ya. tapi tuh serunya kayak gitu kalau kamu udah baca novelnya nanti tiba-tiba diangkat ke film Nggak itu ngerti. seru banget. Tapi ada yang bilang katanya kalau novel udah diangkat ke film tuh seruan Nah. novelnya. Iya betul sekali, tapi nggak semua film loh, soalnya aku nemu satu film tuh yang itu tuh bener-bener bisa menuangkan apa yang di dalam bukunya itu bener-bener ke Sama. layar lebar, bener-bener jiplok gitu sampai aku loh iya emang kayak gini loh, iya emang kayak nggak ada yang missing. Kalau biasanya tuh kayak baca Harry Potter filmnya ini tuh nggak kayak gini. Iya, karena soalnya jadi yang aku tahu kalau misalnya novel terus di film itu kan karena novel tuh ngasih kebebasan imajinasi pembacanya. Terus kalau kayak film kan sulit juga nanti mau visualisasinya kayak nggak semuanya tuh bisa digambarkan dengan itu kan. Tapi kalau yang sampai bisa benar-benar tuh ada keren ya. Little Woman. Apa Salut tuh? banget Little Keren ya? Woman. Kemarin sebenarnya dia masuk nominasi Oscar. Cuman yang Baru menang Parasite. yang menang Parasite, Tapi, cuma dia keren banget. siapa? Presiden Amerika? Siapa? Aduh, lupa. Nanti dikat. Enggak, dia bilang nggak tahu sih, aku belum tahu itu maksudnya beliau apa. Dia bilang kayak kenapa harus Parasite yang menang padahal kenapa harus Korea Selatan yang menang padahal kita punya film ini. Dunia itu bukan hanya Amerika, sir. Ya kalau menurutku kalian harus nonton Little Woman sih. Itu tentang apa sih? Itu tentang 4 bersaudara. Lucu banget, bukan lucu sih, cuma Kayak Narnia? Dia tuh bukan, dia tuh klasik terus
Salam. Terus ya pokoknya keren banget lah. Dia plotnya emang maju mundur gitu. Man, kalau kalian emang udah baca novelnya, kalian bakalan ngerti banget. Tapi kalau emang belum baca novelnya, kalian pasti pusing. Nonton filmnya ya. Nonton filmnya. Jadi untuk orang-orang tertentu aja ya mungkin. Maksudnya kayak untuk ya pecinta film lah ya, pecinta film novel. Kalau kalian gak suka film berat-berat, jangan nonton. Soalnya ini ya gitu. Harus mikir ya. Enggak, ini ringan kok. Ringan kayak sehari-hari saudara, konflik-konflik hubungan keluarga gitu ya. Terus kayak pernah sempat ngerasa salah jurusan gak sih, Mal? Pernah. Semester berapa tuh? Semester ini kayaknya. Semester iya? akhir ini. Semester akhir ya? Semester 7, 6, 7 gitu ngerasa kayak ya Allah ini gelombang ambing. Ngapain aku nih? Terus kayak itu pas lagi berat-beratnya gak sih? Atau pas lagi slow-slownya? Pas lagi slow-slownya malah. Itu tuh justru malah mikir kayak kenapa sih harus ambil ini gitu ya? Soalnya tuh nyeselnya tuh gini loh. Kalau aku udah ngambil jurusan ini, kenapa aku kemarin tuh semester 1, 2, 3, 4, 5 tuh kenapa nggak bener-bener dipolin gitu loh. Itu suatu penyesalan sih. Karena kalau emang nggak dipolin itu tuh bener-bener kayak lu nggak dapet apa-apa. Di endingnya ya nyeselnya. Kalau aku ngerasa salah jurusan di semester awal. Nah itu kan masih banyak teori punya aku kan. Terus mulai semester 4, 5 tuh baru mulai praktek-praktek. Baru mulai seru. Kayak ngerasa keren sih. Maksudnya nggak nyesel deh ambil jurusan ini meskipun ya dari nol banget kan soalnya temen banyak yang udah kayak expert banget di bidangnya kan sedangkan kita apa ya cuman kayak apa-apa kita belajar bener belajar dari yang kecil-kecil. Justru kita belajar itu nanti kalau di dunia kerja sih kayak gimana loh? Karena ya kita mau nggak mau loh kalau menurut pandangan aku kan sastra Inggris jadi aku harus nyari jurusan yang linear sama nyari kerjaan yang masih linear sama jurusan aku kayak misalnya di bidang naskah, editing kayak gitu-gitu, di bidang pokoknya yang masih berkaitan sama buku atau tulisan lah ya. Tulisan bener. Misalnya kayak editor gitu ya. Udah berencana kesana apa? Aku udah ada rencana sih kesana kayak ya gitu-gitulah. Kalau sastra itu kan paling broadcasting kayak gitu udah pasti. Kayak tulis menulis gitulah di penerbitan publishing ya. Kalau kayak kalau teman-teman lingkungan kuliah gitu gimana? Kalau teman-teman itu atau mereka udah pada expert semua? Enggak, sama. Makan kacang ya guys, biar nggak dikacangin. Kalau teman-teman aku itu ya sama kayak aku sih sebenarnya. Cuman beberapa dari mereka emang udah kayak MC kemana-mana. MC bahasa Inggris. Kayak artis kemana-mana. Banyak selebgram. Jangan tanya, aku tuh udah kayak kacang, udah kayak kentang di sana tuh. Gimana? Lu tahu lah jurusan sasing tuh orangnya kayak mana. Fashionable gitu ya. Aku tuh udah kayak kentang sendiri lah di sana. Nggak apa-apa sih. Tapi mereka nggak maksudnya kayak menjudge gitu. Enggak, mereka friendly kok teman-teman aku. Meskipun mereka udah tinggi ya tetap humble ya. Humble kayak ya udah mereka tuh kayak gitu ya cuma di lingkungan kerja mereka. Kalau udah di kampus gitu sama teman-teman ya udah kayak bahas tugas, gosipin dosen, gibah gitu. Cuman bukan gibah, membicarakan fenomena sosial. Iya, fenomena sosial. Terus kalau menurutmu kuliah sasing tuh apa sih tantangannya? Tantangannya pede. Harus pede ya? Harus pede. Kalau nggak pede? Soalnya gini loh, tantangannya tuh. Kita itu, makhluk-makhluk sasing ini adalah bagaikan kamus berjalan bagi orang-orang non-bahasa Inggris. Harus semua tahu? Kayak menurut mereka tuh kita tuh harus semua tahu. Padahal tuh kita kalau nerjemahin juga masih lihat kamus. Nggak mungkin enggak. Kita pasti lihat kamus kok. Aku baca ternyata ya? Jangan dikira aku kamus berjalan, sasing dong. Pernah Pak kamu mengalami? Sering banget ya. Ini artinya apa? Lu pikir gua apa? Kayak soalnya kayak lagi di rumah makan gitu. Orang ngeliat anak sasing tuh tiap hari bergelutnya dengan ini. Minta-minta gua tiap hari bikin caption bahasa Inggris terus dikira gue juga lihat kamus gitu. Berarti kalau kamu bikin caption bahasa Inggris lihat kamus juga apa? Juga sih. Ada yang udah terbiasa gitu ya. Soalnya terbiasa itu karena baca. Baca. Kita bisa nulis tuh karena membaca. Kita bisa ngomong karena mendengar. Kita bisa ngomong karena mendengar. Aku belajar psikolinguistik. Yes, apa tuh psikolinguistik? Ya itu kayak kita
misalnya ya fenomena bayi, kenapa dia telat ngomong? Karena Karena dia tidak biasa mendengar bener, dari orang tua, itu kunci. Ya, Kalau bisa. orang tuanya diem aja, nanti bayinya nggak Nggak bisa telat ngomong, ngomongnya, telat. kasihan. Jadi bayinya sejak dalam kandungan diajak berbicara ya ibu-ibu. Dan kayak kasus Kasper Hauser gitu, Apa tuh? dia itu bayi ditinggal di kandang kuda, Oh, dia tumbuh kayak kuda. ya benar-benar. Waktu itu juga lihat apa ya? Dia tinggal di hutan. Film Hantu Mama. Pernah nggak nonton? Enggak. Jadi dia itu aku dulu ke SMA sih nontonnya. Jadi dia ibunya itu dibunuh sama ayahnya. Terus akhirnya mereka berdua saudara melarikan diri, tinggal di rumah kosong. Itu ada pohon cerinya kan. Dan dia kayak temen-temennya kayak hewan-hewan liar gitu. Terus pas ada orang datang ke sana, biji cerinya udah kayak menggunung gitu. Terus kelakuan mereka kayak hewan-hewan gitu lah. Ya, kayak Harimau. orang yang diasuh harimau gitu, ya kayak harimau. Berarti kalau pengen anaknya pintar bahasa Inggris, langsung diajari ya sejak kecil ya, Bu, ya? Iya, di kandungan. Sama ini yang berat di sasing. Apa? Bukan nih. Berat jadinya anak sasing. Hmm. Apalagi translation kayak gitu. Ada orang, Hmm. gue ada tugas nih, Nggak tolong tolong. slating jurnal gue dong. Terus. Gue nanya, lu mau bayar berapa? Ya elah, kayak gitu doang bayar, pelit banget sih. Iya. Ya Allah, aku tuh mencurahkan hati, pikiran, tenaga loh di situ tuh. Nggak Buang-buang gampang waktu juga, ya. nggak gampang. Cuman banyak yang mikir, alah cuma gitu doang ya. Cuma nggak Harusnya doang. kamu jawab kalau dia alah gitu dong. Ya udah kamu kerjain sendiri aja gitu. Kulit lu jadi teman. Mohon maaf. Ini soalnya susah ya, Bu. Profesional itu. Profesional. Tapi Apalagi? itu kayak sering nggak sih kamu ada orang kayak minta terjemahin gitu? Kalau pas aku longgar ya aku terjemahin, kalau enggak ya. Itu biasanya dibayar berapa, Pak? Kalau buat teman mah deket temen lah ya. Ya kasih murah lah ya. Berapa? Sebut harga. Kalau selama ini sih per lembar tuh kayak 15 gitu. Kalau harga teman. Jurnal, Jurnal. Bukan apa, jurnal. Soalnya kan mikir juga, jurusannya kan beda. Kita Iya. harus mikir olahraga kayak Maksudnya mana tuh. apa? Soalnya konteksnya beda kan. Termnya nanti. beda, termnya beda. Soalnya ini pakai otak. Kalau orang yang nggak kenal, kayak dia kayak anak S2 atau S3, Agak dimahalin lah ya. Iya, gak mahalin, kayak 20, 25 gitu. Tapi mereka mau. Ya, mau, harus mau. Harus mau lah ya. Demi tugas ya kan. Terus kamu sering mempromosikan dirimu nggak? Kalau mau transaksi kau aja. Kalau sekarang nggak sih? Enggak. Kenapa, Pak? Kayak cuma dulu doang waktu JP, lu inget gak? Itu banyak tuh, Pak. Itu banyak banget, aku sampai kewalahan. Oh my God. Sampai aku minta teman-teman se-JP Buat bantuin. jemahin nanti aku edit. Biasanya tuh siapa tuh yang bantuin kamu? Isna, hai Isna dia. Isnandian UGM. Rizal, Rizal. Hai, Nah, Mas Rizal. Kerasnya. Itu yang bisa membantu. Lumayan lah dia, Mas Keras, lumayan. Lumayan ya bahasa Inggrisnya. Lumayan. Lumayan. Boleh diancungin jempol ya, Pak? Boleh. Terus Sama Rizal. oh ya Rizal udah ini ya udah sidang apa belum sih? Dia baru sempro, Baru sempro ya. Nggak tahu nih. Isna, Dia nggak ngabarin aku. siapa Anda? Gimana? Terus sekarang kan semester 8 skripsi. Terus harapannya ke depannya gimana? Pengen Apa? nyari kerja atau tetap pengen jadi translator freelance? Kalau freelance ya freelance. Tetap ya freelance. Aku harus ada pekerjaan yang utama. Tapi ya masih di bidang linear sama jurusanku ini. Yang kayak gue sebutin tadi, kayak pengen lah nanti ke dunia broadcasting tuh kayak apa sih? Kita kerja sama bisa kan? Broadcasting. Terus sama ke publishing lah ya. Soalnya aku selama ini Berkutat di sana ya. Atau kamu pengen menerbitkan novel? aku tuh sebenarnya udah ada loh. Oh iya, Aku sebenarnya wow. tuh tapi ini anak-anak children literature dan ya sebenarnya tinggal nyari penerbit aja yang mau. Mau menerima ya. Mana aku belum pernah nyoba, belum pernah masukin kemana-mana. Atau enggak kamu itu coba aja sih. Self-publishing. Itu gimana tuh? Ya Kita nerbitin sendiri. Cetak bukunya sendiri, Promosiin. jual sendiri. Kayaknya itu lebih bisa coba aja. Coba. Atau biayanya banyak ya? Banyak harus. Pasti kertasnya pakai kertas Yang bagus. yang bagus, desainnya. Ya aku butuh desainer. Hai para desainer, panggilan untuk
Iva nih. sama ilustrator. Sebenarnya aku udah ada gambarnya, tinggal kalian tuangin ke digital artnya Vektornya aja. ya. Banyak loh. Digitalin. Faiz. Iya, banyak temen-temennya Faiz, Faiz. Tova, siapa lagi ya? Tova pasti. Apa ya? Ya, Faiz, Tova ya. Nanti kalian bisa lah tanya-tanya ke Iva. Atau mencari donatur, Fa. Jadi kayak Iya. kamu cari mau nggak nih gini, cari sponsor lah, Cari sponsor, bener banget. bisa sih. Barangkali kan jadi penulis. Ya, tujuan aku tuh buat anak-anak dulu nih. Oke, siap. Mempersiapkan Nah. jadi ibu yang baik. Literatur untuk anak itu sangatlah penting. Karena negara ini fondasinya adalah literature. Yes, benar sekali. Udah tahu kan kalau anak-anak gak dibiasain sama literasi dari dini tuh mereka kayak mau jadi apa? Ya, jadi intinya literasi sejak dini ya. Biar untuk mengembangkan imajinasi dia. Kucing. Pintar sekali kucing. Jadi literasi itu penting sejak kecil ya. Apalagi di zaman yang sekarang kita harus pintar-pintar memilah mana yang hoax, enggak. Iya. Nah, terakhir nih, Pak. Tips untuk yang mau milih jurusan. Menurutmu gimana? Buat adik-adik yang mau kuliah, yang mau milih jurusan, coba kenali diri kamu. Kamu tuh enjoy-nya di mana? Jangan sampai kamu milih jurusan yang kamu gak enjoy. Jangan cuma ikut-ikutan teman, jangan cuma ikut-ikutan tren. Orang tua gitu. Dia jurusan ini Keren, jadi guys. orang kaya, keren banget. Terus jangan gitu. Kamu harus lihat kamu enjoy-nya di mana. Kalau di seni ya udah Tekunin ya. tekunin aja. Karena nggak semua jurusan tuh jurusan tuh bukan cuman itu aja ya kan. Jangan pendidikan, psikologi, kesehatan. Ya, betul. Banyak kok yang lain ya. Kalau ngikutin arus Ya udah ke bawah arus. ke bawah arus, kamu nggak jadi siapa-siapa, cuman jadi seperti orang-orang. Bertepuk sama ramai, berbaris sama panjang. Ya, betul. Jadi harus punya pendirian ya, bener ya, Cuma Pak? ikan mati yang mengikuti arus. Pas Ikan yang hidup dia harus melawan arus. melawan arus. Kayak Finding Nemo. Oke, itu. Thank you, Iva. Yeah, Mungkin you're nanti welcome. cerita-cerita lagi karena terbatas waktu. Bye-bye. Bye, Semoga bermanfaat. see you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rifa Arya dan selamat mendengarkan konten ini. Semoga bisa bermanfaat. Jadi untuk yang hari ini kita pengen nanya-nanya ke Iva Siti Nur Khalifah. Kuliah di mana, Pak? Di YSU. YSU, guys. Tau nggak YSU? Nggak tahu nih Kak, apa ya Kak? Yogyakarta State University. Oh my god, aksennya dulu. UNU. Jurusan